Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nurmadiani Sinta Dewi dengan NIM 63020210040, Prodi Ekonomi Syariah, Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam, UIN Salatiga. Di sini saya akan mempresentasikan mengenai apa itu ekonomi kreatif. Yang pertama, pengertian ekonomi kreatif. Ekonomi kreatif adalah suatu konsep di mana ilmu pengetahuan dan teknologi berkontribusi dalam mendorong pembangunan ekonomi dan juga menciptakan pertumbuhan ekonomi yang baik dengan sumber daya manusia sebagai faktor produksi yang paling utama. Pengembangan strategi ekonomi kreatif dapat dilakukan melalui 5 pilar dalam menunjang kekuatan Indonesia baru tahun 2025 seperti sumber daya pendukung, industri ataupun pariwisata, pembiayaan, pemasaran, teknologi, dan infrastruktur. Di dalam ekonomi kreatif, terdapat subsektor industri kreatif, yaitu yang pertama, periklanan. Periklanan merupakan salah satu jenis ekonomi kreatif yang mencakup layanan iklan dan komunikasi satu melalui berbagai media. Iklan dapat berbentuk berbagai media termasuk cetak, seperti surat kabar, majalah, pamflet, dan brosur, serta media elektronik seperti iklan audiovisual yang terdapat di televisi dan radio. Lalu yang kedua, arsitektur. Arsitektur adalah wujud hasil penerapan pengetahuan, ilmu, teknologi, dan seni secara utuh dalam mengubah lingkungan binaan dan ruang sebagai bagian dari kebudayaan dan peradaban manusia sehingga dapat menyatu dengan keseluruhan lingkungan. Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif atau Kemenparekraf menekankan kepentingan peran arsitektur di Indonesia. Arsitektur mencerminkan kekayaan budaya dan keragaman daerah di Indonesia serta berperan dalam perencanaan pembangunan kota. Bidang infrastruktur dalam ekonomi kreatif mencakup berbagai layanan mulai dari perencanaan, desain, estimasi biaya, konstruksi hingga pengawasan proyek. Lalu yang ketiga, pasar seni. Pasar seni atau pasar barang seni merupakan pusat kegiatan kreatif yang berkaitan dengan perdagangan barang-barang asli, unik, dan langka, serta memiliki nilai estetika seni yang tinggi melalui lelang, galeri, toko, pasar swalayan, dan platform online, misalnya seperti alat musik, percetakan, kerajinan otomobil, film, seni rupa, dan lukisan. Lalu yang keempat ada kriya atau kerajinan. Jenis ekonomi kreatif selanjutnya adalah sektor kerajinan yang melibatkan berbagai tahapan mulai dari pembuatan, produksi, hingga distribusi produk yang dihasilkan oleh pengrajin. Produk yang dihasilkan dalam sektor ini umumnya memiliki nilai estetika yang tinggi. Selain itu, produk ini juga seringkali dibuat dari beragam material seperti kulit, rotan, serat alami, batu permata, kaca, porselen, kayu, bambu, tanah liat, marmer, dan bahan lainnya. Lalu yang kelima ada desain. Desain merupakan elemen penting dalam menciptakan tampilan visual yang menarik, misalnya untuk mendukung promosi, produk, atau tujuan lainnya. Untuk aktif di dunia desain, diperlukan seseorang yang memiliki tingkat kreativitas tinggi. Terdapat 3 desain di subsektor ekonomi kreatif, yaitu A. Desain interior. Desain interior adalah kegiatan yang memecahkan masalah fungsi dan kualitas interior, menyediakan layanan terkait ruang interior untuk meningkatkan kualitas hidup dan memenuhi aspek kesehatan, keamanan, dan kenyamanan publik. B. Desain komunikasi visual. Desain komunikasi visual adalah bentuk komunikasi visual yang menggunakan gambar untuk menyampaikan informasi atau pesan seefektif mungkin. Dalam desain grafis, teks juga dianggap gambar karena merupakan hasil abstraksi simbol-simbol yang bisa dibunyikan. Lalu C. Desain produk. Desain produk adalah layanan profesional yang menciptakan dan mengembangkan konsep dan spesifikasi yang mengoptimalkan fungsi, nilai, dan penampilan suatu produk dan sistem untuk keuntungan penggunaan maupun pabrik.
keuntungan pengguna maupun pabrik. Lalu yang keenam ada fashion. Jenis ekonomi kreatif yang selanjutnya adalah dalam sektor fashion yang mencakup aspek pembuatan pakaian, alas kaki, dan berbagai aksesori mode. Bidang ini tidak hanya mencakup proses produksi, tetapi juga layanan konsultasi dan distribusi produk-produk fashion. Lalu yang ketujuh ada video, film, dan fotografi. Video adalah sebuah aktivitas kreatif berupa eksplorasi dan inovasi dalam cara merekam atau capture atau membuat gambar bergerak yang ditampilkan melalui media presentasi yang mampu memberikan karya gambar bergerak alternatif yang berdaya saing dan memberikan nilai tambah budaya, sosial, dan ekonomi. Lalu selanjutnya adalah film. Film adalah karya seni gambar bergerak yang memuat berbagai ide atau gagasan dalam bentuk audio visual, serta dalam proses pembuatannya menggunakan kaidah-kaidah. Lalu selanjutnya ada fotografi. Fotografi adalah sebuah industri yang mendorong penggunaan kreativitas individu dalam memproduksi citra dari suatu objek foto dengan menggunakan perangkat fotografi termasuk di dalamnya media perekam cahaya, media penyimpan berkas, serta media yang menampilkan informasi untuk menciptakan kesejahteraan dan juga kesempatan kerja. Lalu yang kedelapan, permainan atau game interaktif. Industri game interaktif dalam ekonomi kreatif mencakup proses penciptaan, produksi, dan penyebaran video game dengan berbagai genre. Video game diciptakan dengan tujuan untuk menghibur dan mendidik pemainnya. Meskipun bermain game digunakan untuk menghibur, mereka juga dapat memperoleh pembelajaran dari kontennya secara tidak langsung. Lalu yang ke-9 ada musik. Musik adalah segala jenis usaha dan kegiatan kreatif yang berkaitan dengan pendidikan, kreasi atau komposisi, rekaman, promosi, distribusi, penjualan, dan pertunjukan karya seni. Lalu yang ke-10 ada seni pertunjukan. Seni pertunjukan adalah cabang kesenian yang melibatkan perancang, pekerja teknis, dan penampil atau performers yang mengolah, mewujudkan, dan menyampaikan suatu gagasan kepada penonton atau audiens, baik dalam bentuk tulisan, musik, tata rupa, ekspresi, dan gerakan tubuh atau tarian yang terjadi secara langsung atau live di dalam ruang dan waktu yang sama. Lalu yang ke-11 ada penerbitan dan percetakan. Penerbitan adalah proses mengolah daya imajinasi untuk membuat konten kreatif yang memiliki keunikan tertentu dituangkan dalam bentuk tulisan, gambar, dan audio ataupun kombinasinya, diproduksi untuk dikonsumsi publik melalui media cetak, media daring, menggunakan perangkat elektronik, ataupun media baru untuk mendapatkan nilai ekonomi, sosial, ataupun seni dan budaya yang lebih. Sektor penerbitan dan percetakan merupakan salah satu jenis ekonomi kreatif yang erat kaitannya dengan dunia pembukuan. Hal ini mencakup berbagai proses seperti menerbitkan buku, jurnal, surat kabar, tabloid, dan penyediaan berita. Namun, ruang lingkupnya tidak hanya terbatas pada publikasi teks. Beberapa subsektor dalam bidang ini juga termasuk penerbitan foto, cetakan ukiran, kartu pos, mencetak lukisan, dan lainnya. Lalu yang ke-12 ada layanan komputer dan perangkat lunak. Industri layanan komputer, perangkat lunak, atau aplikasi dalam ekonomi kreatif mencakup sejumlah aktivitas teknologi informasi. Beberapa kegiatan dalam bidang ini adalah pemrosesan data, integrasi sistem, pengembangan perangkat lunak, serta analisis sistem. Lalu yang ke-13 ada televisi dan radio. Industri penyiaran radio dan televisi dalam ekonomi kreatif melibatkan pembuatan dan produksi berbagai program televisi termasuk acara, permainan, informasi, dan hiburan. Selain produksi program-program televisi, sektor ini juga mencakup operasi stasiun radio dan televisi. Lalu yang ke-14 ada penelitian dan pengembangan. Sektor penelitian dan pengembangan adalah salah satu jenis ekonomi kreatif yang mencakup usaha dalam menemukan ilmu pengetahuan dan teknologi. Tujuannya adalah untuk terus meningkatkan produk untuk berbagai kebutuhan. Ruang lingkup ini tidak terbatas pada teknologi saja. Penelitian ini juga berkaitan dengan bidang humaniora yang melibatkan pengembangan bahasa dan sastra. Lalu yang ke-15 ada kuliner. Kuliner sebagai salah satu dari 15 sektor di dalam ekonomi kreatif merupakan kegiatan persiapan pengolahan produk makanan dan minuman.
yang menjadikan unsur kreativitas, estetika, tradisi, dan kearifan lokal sebagai elemen terpenting dalam meningkatkan cita rasa dan nilai produk untuk menarik daya beli dan memberikan pengalaman bagi konsumen. Kuliner menjadi bagian dari ekonomi kreatif yang merupakan subsektor potensial bagi sektor lainnya. Kuliner juga mempunyai peran strategis dalam memperkuat identitas bangsa Indonesia. Lalu yang kedua ada ciri ekonomi kreatif. Terdapat beberapa ciri ekonomi kreatif. Yang pertama dari sektor seni, lalu yang kedua dari kerajinan tangan, yang ketiga pariwisata budaya, dan keempat industri kreatif lainnya. Adapun beberapa ciri lain dari ekonomi kreatif yaitu yang pertama adanya keragaman seni dan budaya, dua penggunaan bahan baku lokal, tiga pengembangan pariwisata budaya, empat kolaborasi komunitas, dan yang kelima penggunaan teknologi. Lalu yang ketiga ada jenis ekonomi kreatif. Terdapat beberapa jenis ekonomi kreatif yaitu yang pertama seni dan kerajinan, termasuk seni lukis, ukir, anyaman, dan pembuatan perhiasan tradisional yang seringkali mencerminkan budaya. Lalu yang kedua ada pariwisata budaya, industri pariwisata yang mengangkat kekayaan budaya lokal seperti pertunjukan, tarian tradisional, festival budaya, dan tur. Lalu yang ketiga ada desain grafis dan visual. Para desainer grafis lokal menciptakan materi promosi identitas merek dan karya seni visual. Lalu yang keempat ada kuliner tradisional, pengembangan makanan dan minuman tradisional sebagai bagian dari industri kuliner lokal yang berkembang. Lalu yang kelima ada pendukung industri kreatif, layanan seperti fotografi, desain interior, dan produksi video yang mendukung pertumbuhan industri kreatif. Lalu yang selanjutnya atau yang ke-5 mengenai studi kasus. Studi kasus yang saya ambil yaitu mengenai pengembangan strategi ekonomi kreatif di Kota Palangkaraya. Dalam pengembangan strategi ekonomi kreatif dapat dilakukan melalui 5 pilar dalam menunjang kekuatan Indonesia seperti sumber daya pendukung. Sumber daya pendukung menjadi salah satu pilar strategi dalam membentuk pengembangan ekonomi kreatif di Kota Palangkaraya yang menjadikan ekonomi kreatif menopang perekonomian di masa mendatang. Sumber daya pendukung di Kota Palangkaraya tersebut meliputi dari manajemen pengolahan produk yang dihasilkan sampai dengan manajemen sumber daya manusia dan alam yang tersedia dalam sebuah organisasi ataupun kelompok usaha. Pemanfaatan secara maksimal sumber daya alam yang memiliki potensi dalam membentuk ekonomi kreatif sehingga mampu bersaing dengan produk yang lain serta penggunaan media pengolahan produksi yang sesuai dengan sektor industri yang dihasilkan dalam kelompok usaha yang dilakukannya. Lalu yang selanjutnya ada industri ataupun pariwisata. Industri merupakan suatu sektor yang mempunyai aktivitas ekonomi yang berhubungan dengan pengolahan bahan baku, pengolahan barang jadi dalam suatu tempat dengan menggunakan keterampilan dan tenaga kerja serta alat-alat yang digunakan dalam mengolah hasil bumi dan distribusinya sebagai kegiatan utama di Kota Palangkaraya. Memiliki berbagai macam industri yang dapat dimanfaatkan sebagai salah satu penopang ekonomi masyarakat. Industri ini menjadi sebuah produk yang dapat menghasilkan berbagai nilai-nilai manfaat untuk masyarakat dan pembangunan daerah. Adanya industri ini dapat dikonsep menjadi bentuk ekonomi kreatif yang dapat memberikan nilai khusus dan seluas-luasnya untuk perkembangan produk yang dihasilkan untuk menciptakan daya tarik masyarakat sampai mancanegara dan mampu mengenalkan produk secara luas serta dapat bersaing dengan produk-produk yang lainnya. Lalu yang selanjutnya ada pembiayaan. Pembiayaan merupakan suatu hak seorang yang dapat digunakan untuk keperluan tertentu dengan batasan dan pertimbangan yang telah ditentukan. Pemerintah Kota Palangkaraya dapat menumbuhkan sinergi antara pemerintah pusat dan dinas terkait untuk dapat berkolaborasi mengembangkan
memanfaatkan ekonomi kreatif dalam segala sektor industri ataupun pariwisata. Lalu yang selanjutnya ada pemasaran, suatu aktivitas yang berkaitan dengan proses menciptakan, mengomunikasikan, menyampaikan, dan mempertukar tawaran yang bernilai bagi konsumen ataupun masyarakat umum. Pemasaran yang dilakukan dapat dilakukan dengan perkembangan yang ada dalam lingkungan sosial masyarakat yang secara tidak langsung mampu mendorong terciptanya peluang produk untuk dapat bersaing dengan yang lainnya. Salah satu strategi yang dapat dilakukan ialah penggunaan media sosial, di mana media sosial menjadi popularitas masyarakat yang sedang tinggi penggunaannya. Hal ini dimanfaatkan untuk melakukan promosi kepada target pasar yang ada. Penggunaan media sosial juga dapat dijadikan sebagai sarana memperkenalkan bisnis ataupun usaha melalui video ataupun foto. Penggunaan media sosial dapat memberikan informasi yang bersifat dengan bentuk pemasaran seperti diskon, promo, ataupun event yang dilakukan kepada pelanggan. Selain dari media sosial, perlu adanya pemanfaatan influencer sebagai salah satu strategi pilihan dalam memasarkan produk secara tepat melalui platform-platform yang berbasis pada internet seperti artis, blogger, youtuber, selebgram, dan yang lainnya. Lalu yang terakhir ada teknologi dan infrastruktur. Teknologi dan infrastruktur menjadi salah satu sumber daya teknologi bersama yang mampu menyediakan platform untuk aplikasi sistem informasi perusahaan secara terperinci. Teknologi dan infrastruktur menjadi peranan penting dalam pengembangan ekonomi kreatif dalam segala bentuk usaha ataupun pariwisata, khususnya di Kota Palangkaraya. Mengingat Kota Palangkaraya memiliki peluang dalam mengembangkan ekonomi kreatif, perlu adanya teknologi dan infrastruktur yang memadai seperti tersedianya perangkat lunak, perangkat keras, dan layanan sesuai dengan kebutuhan pengembangan ekonomi kreatif. Tujuan adanya teknologi dan infrastruktur tersebut ialah untuk mempermudah dalam mengolah, menyusun, memproses, menyimpan, dan memanipulasi hingga nantinya menghasilkan informasi yang berkualitas terhadap produk ataupun wisata yang dihasilkannya. Lalu yang terakhir, mengenai kesimpulan kasus. Kesimpulan kasus ekonomi kreatif di Kota Palangkaraya ini yaitu pengembangan ekonomi kreatif di Kota Palangkaraya melalui 5 pilar secara umum masih membutuhkan beberapa aspek untuk menunjang aktivitas pengembangan industri dan pariwisata mulai dari permodalan, kebijakan, sampai dengan sumber daya manusia maupun alam yang dimiliki serta perluasan jaringan produksi untuk menyebarluaskan dan memperkenalkan industri dan pariwisata yang dapat mampu bersaing dengan yang lainnya. Sekian presentasi dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.